Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Feby Suka Mengabdi bersama saya Alex Faruriza dengan program Sarjana Ngebut. Nah, jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, tonton sampai selesai supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang seutuhnya. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda share kepada teman-teman Anda yang lainnya. Kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah dan tips-tips Jitu ya, supaya dalam pengajuan judul skripsi ini langsung di-ACC oleh pembimbing tanpa basa-basi. Untuk selanjutnya kita langsung ke topik pembahasan. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, baik itu sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai seorang dosen pembimbing. Yang pertama adalah cari permasalahan dari fenomena yang ada di lapangan. Jadi permasalahan ini tidak selalu negatif, bisa saja positif. Ya. Oke teman-teman, jadi beginilah cara kita mencari fenomena. Ya. Misalkan untuk topik kita hari ini terkait dengan loyalitas nasabah, gitu kan. Maka saya langsung tulis ya di Google gitu, loyalitas nasabah Bank Syariah 2020. Kenapa 2020? Ini adalah tahun yang terbaru supaya isu-isu yang kita angkat ini adalah isu terbaru. Nah, misalkan seperti ini ya, ada survei terbaru Bank Muamalat. Kita klik. Survei terbaru Bank Muamalat, Bank Syariah dengan nasabah paling loyal di Indonesia. Misalkan ini dari newsrakyatku.com gitu. Nah, kita baca dulu nih gitu kan. Di sini menyampaikan bahwa Bank Muamalat Indonesia itu ditasbihkan sebagai bank syariah dengan nasabah paling loyal dan engage di Indonesia pada awal 2020. Nah, ini sumbernya dari mana? Ya, ini disampaikan bahwa sumber ini itu berasal dari Survey Satisfaction Loyalty and Engagement SLI 2020 yang dilakukan oleh Marketing Research Indonesia MRI ya, bekerja sama dengan Infobank gitu lah. Caranya kita bisa langsung copy saja gitu kan untuk mencari sumber informasi ini gitu kan. Ketika kita sudah copy, kemudian kita cari nih gitu kan. Nah, kita cari infonya ya, tadi saya sudah copy di sini. Ya, sudah di copy. Kalau tadi kan sumbernya dari Infobank kan. Ketika sumbernya dari Infobank, kita cari sumber aslinya gitu untuk melihat bahwa berita tersebut memang dikeluarkan oleh Infobank gitu ya. Jadi kita cari sumber yang paling bonafit gitu kan. Nah, terus kemudian di sini disampaikan nih, meskipun diterpa isu negatif, nasabah muamalah masih paling loyal. Gitu. Nah, di sini disampaikan bahwa meskipun beberapa kali sempat diterpa isu negatif, namun nasabah PT Bank Muamalat Indonesia terbukti masih paling loyal. Nah, ini adalah suatu permasalahan, gitu kan ya. Seperti kita sampaikan sebelumnya, bahwa masalah itu tidak selalu hal yang negatif, gitu. Hal yang positif pun itu bisa juga dijadikan masalah penelitian. Kan apalagi masalah yang bagus itu ketika terjadi sesuatu hal yang seperti kontroversi, gitu. Jadi kayak ada tabrakan gitu ya, kayak gini nih gitu. Meskipun dia itu diterpa isu negatif gitu, bisa juga udah nyari nih gitu ya. Meskipun diterpa isu negatif, tapi muamalah masih bisa menjadi sesuatu menjadi bank yang paling loyal begitu. Oke. Nah, kalau kita baca ini kan isu-isu negatifnya ada terkait dengan ada apa dengan Bank Muamalat, inilah misi penting gitu kan. Nah, itu kan recovery Bank Muamalat, jadi kan terungkap ini penyebab masalah kronis di Bank Muamalat. Ini adalah fenomena-fenomena, ini adalah masalah gitu kan. Dia negatif tapi tetap memiliki sisi positif. Nah, itu adalah cara mencari masalah yang bagus gitu. Sehingga kita perlu meneliti ini. Oke, itu adalah contoh pada topik banking gitu. Kalau misalkan contoh yang lebih sederhana lagi terkait dengan manajemen gitu. Misalkan di era pandemi COVID-19 ini banyak usaha-usaha yang bangkrut gitu. Tapi kenapa ada suatu perusahaan yang dia sukses, laba gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan sebuah topik penelitian gitu. Itu adalah fenomenanya. Nah,
ketika kita sudah mencari fenomenanya ini, nanti kita mencoba untuk menerjemahkannya menjadi sebuah variabel penelitian, begitu ya teman-teman ya. Ya, terus kemudian terkait dengan tips-tipsnya, Anda dalam mencari berita atau fenomena terbaru, Anda bisa cari objek yang mudah diteliti gitu. Jadi jangan sampai nanti Anda sudah menentukan tapi itu malah menyulitkan diri Anda sendiri gitu. Nah, jadi misalkan saya ingin melakukan penelitian di bidang manajemen SDM. Nah, SDM itu kan biasanya karyawan ya. Nah, kalau misalkan saya punya saudara atau orang tua bekerja di perusahaan tertentu gitu, ya di perusahaan A misalkan. Nah, kalau misalnya saya buat objeknya, penelitiannya ada di sana gitu, di sana ada masalah apa. Jadi ketika nanti nyebar data, gitu, itu akan mudah. Gitu. Kenapa? Karena kita ada orang yang dikenal. Gitu. Jadi akan memperlancar pekerjaan kita. Bukan berarti KKN, bukan ya. Gitu. Tapi ini karena kita pakai strategi supaya skripsi kita ini bisa berjalan dengan baik dan cepat. Kenapa? Kalau kita lihat jalur yang reguler gitu, kita akan membuat surat izin terlebih dahulu. Nanti 1 bulan baru dibalas. Kemudian kita nyebar data di sana 1 bulan lagi, nunggu penyebarannya gitu. Nanti baru itu 2 bulan seterusnya. Gitu. Itu akan memperlama pengerjaan skripsi kita. Nah, terus kemudian yang kedua adalah tipsnya cari referensi di perpustakaan kampus Anda atau Google Scholar ya atau di kampus yang lain. Tujuannya apa? Supaya kita ini memiliki pandangan gitu. Ya, jadi nggak benar-benar blank dari nol. Saya mau bikin judul apa gitu, enggak gitu. Tapi kita lihat dulu yang lain. Kemudian lakukan ATM. Ya. Tapi dalam pencariannya itu kita harus fokus terlebih dahulu ya pada topik. Jadi jangan langsung judul gitu. Saya mau topiknya apa nih gitu. Jadi fokus di topik dulu. Secara garis besar misalkan kita ambil contoh kita mau melakukan penelitian terkait dengan loyalitas nasabah perbankan syariah misalkan. Nah, itu harus kita fokus di sana dulu ya terkait judul nanti gitu. Kita baca nih di referensi penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Loyalitas itu dipengaruhi oleh apa saja sih gitu. Ya, nanti kan ada beberapa nih ya contohnya. Misalkan seperti ini teman-teman. Kita coba lihat kalau di UGM itu ada namanya Summon ya, Summon UGM gitu. Nanti dicari Summon UGM gitu nanti akan muncul kayak gini. Misalkan saya ketik kata kuncinya itu adalah loyalitas. Ketika saya kasih search, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Anda bisa langsung cari gitu. Jadi penelitian 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir pada lingkup apa ya bisnis ekonomi gitu. Atau misalkan pada jurnal, artikel gitu kan, atau kemudian pada disertasi, tesis, skripsi, nah kayak gitu. Nanti akan muncul nih. Nah ini Anda bisa melakukan ATM gitu loh, amati, tiru dan modifikasi gitu kan. Oke, nah ini bisa dijadikan ide untuk judul Anda gitu. Tinggal Anda nanti sesuaikan. Atau misalkan ya di kampus UIN Sunan Kalijaga di situ juga ada nih gitu. Kita coba buka link ya .win-suka.ac.id gitu. Nah di sini nanti ada sebuah platform ya Anda bisa milih gitu. Kalau tadi di UGM ada Summon ya, di UIN sini ada OPAK gitu. Nah, kalau di sini saya coba mencarinya di institutional repository gitu. Nanti ketika kita klik ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ketika saya nulisnya nanti terkait dengan loyalitas sama. Ya, tapi di sini kita bisa sortir juga tahunnya gitu. Nah, ini ada beberapa contoh judul gitu yang terkait dengan loyalitas. Anda kan bisa membaca terus nanti kemudian Anda coba untuk melakukan amati, tiru, modifikasi apa yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan apa yang belum. Gitu. Oke, sehingga nanti di sini Anda tidak benar-benar blank gitu loh. Anda sudah memiliki pandangan mau ngapain gitu. Atau misalkan Anda juga bisa melakukannya melalui Google Scholar gitu kan. Cari ya scholar.google atau ada juga disebut dengan Google Cendekia gitu kan. Anda cari klik kata kuncinya gitu. Misalkan loyalitas, ya sederhana dulu ya. Nah di sini teman-teman bisa melihat nih ada beberapa judul ya kan, ada analisis pengaruh citra merek dan seterusnya gitu kan. Dan di sini juga ada gitu. Ya Anda tinggal klik ini nanti PDF-nya ke download gitu. Kalau misalkan nggak ke download ya, nanti ada triknya ya. Triknya nanti akan kita pelajari di waktu yang lain ya.
trik-trik yang luar biasa pokoknya ya. Pokoknya channel ini tuh banyak mengupas ya strategi-strategi, tips-tips, trik-trik ya. Jadi kalau nggak subscribe Anda nanti rugi gitu ya. Pede gitu. Atau misalkan Anda juga bisa mencari informasinya ya, supaya tadi kan bahwa judul ini langsung di ACC, Anda harus tahu kan penelitian dosen pembimbing Anda itu terkait dengan apa gitu. Nah, misalkan di sini ya, saya sebagai dosen pembimbing gitu ya, saya dicari saja di sini Alef Faruriza gitu, nanti akan muncul beberapa penelitian saya gitu. Langkah ketiga yaitu buat 3 judul yang serumpun. Ya, jadi masih satu topik besar gitu. Misalkan topiknya terkait dengan loyalitas nasabah gitu. Loyalitas nasabah di bank syariah. Oke. Nah, terus kemudian terkait dengan judulnya kita bisa bagi-bagi nih gitu. Misalkan loyalitas ini yang dipengaruhi oleh kepercayaan, kepuasan gitu. Atau misalkan loyalitas yang dipengaruhi oleh misal marketing mix. Terus kemudian di sini kita berikan variabel mediasi gitu. Kita tambahkan moderasi gitu, atau misalkan kita ganti objeknya dengan misalkan generasi milenial saja gitu, kita batasin gitu, atau kita bisa ngambil digital banking gitu misalkan. Terus kemudian kita coba buat ya poin A, poin B, poin C gitu. Setelah itu dalam menentukan judul itu mulailah dari variabel Z terlebih dahulu ya, supaya untuk memudahkan kita ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan cara membuat judul skripsi ya kan. Ini adalah langkah yang ketiga. Tadi kan kita buat 3 opsi teman-teman. Kenapa kok 3 opsi? Ya paling nggak ketika nanti judul A ditolak masih ada judul B ditolak masih ada judul C gitu. Nah, beginilah cara membuat judul yang baik, itu harus ada beberapa elemen gitu dalam judul tersebut. Tentunya elemen ini harus nanti disampaikan secara padat dan jelas gitu ya. Oke, elemen yang pertama misalkan ini ada yang disebut dengan tujuan. Jadi tujuan ini maksudnya adalah tujuan penelitian ini untuk apa sih gitu? Apakah untuk menganalisis ya, untuk menguji pengaruh hubungan atau menguji faktor-faktornya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah elemen pertama. Terus kemudian elemen kedua ini adalah variabelnya gitu kan. Nanti ada variabel apa gitu kan. Misalkan kita ambil contoh kepercayaan, kepuasan nasabah terhadap loyalitas. Ini nanti bisa ditambahkan ada mediasi, moderasi dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita mulai dari Y dulu ya, loyalitas tadi ya, seperti langkah sebelumnya yang kita pelajari. Nah, terus untuk selanjutnya itu perlu ada objek. Ya. Objek ini kita misalnya ambil contoh tadi ya, itu adalah bank muamalat gitu. Atau kita lebih spesifik, bank muamalat kantor cabang Yogyakarta gitu. Atau kita fokus kepada generasi milenialnya gitu. Jadi nasabah generasi milenial di bank muamalat gitu. Jadi usianya dibatasi hanya usia milenial. Gitu. Atau kemudian kita tambahkan juga ada metode. Misalnya di sini kita ambil contoh metodenya pakai SEM, Structural Equation Modeling. Atau kita juga bisa menambahkan teori. Misalkan kita ambil contoh Justice Theory. Nah, di sini ada beberapa opsi judul, dan opsi judul ini adalah sesuatu yang serumpun gitu ya. Kalau menurut saya ini masih satu penelitian ya, ini untuk membangun suatu judul gitu. Nah, misalnya opsi 1 ini merupakan judul yang modelnya adalah hipotesis gitu. Nah, ini sangat umum sekali dan sering dilakukan oleh mahasiswa, terkhusus S1 ya, biasanya seperti ini judul-judulnya itu. Kayak pengaruh, analisis gitu kan. Terus kemudian variabelnya gitu, kepercayaan dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah bank muamalat kantor cabang Yogyakarta gitu misalnya. Kadang ada juga yang ditambahkan studi kasus bank muamalat kantor cabang Yogyakarta gitu. Nah, ini juga sah-sah saja sih ya kan. Tapi menurut saya ini kurang gitu. Kurang bagus kalau untuk jadi judul. Tapi boleh gitu. Ya, ini tergantung pembimbingnya juga terkadang kan. Nah, kalau misalkan saya yang jadi pembimbingnya, saya minta di-upgrade gitu. Jadi judulnya jangan yang begini amat gitu. Ya, kita masih ada opsi-opsi yang lain. Oke, misalkan opsi kedua gitu. Di sini ini lebih berbeda ya, lebih ringkas gitu. Kayak
eksplorasi loyalitas nasabah bank muamalat, pendekatan struktural equation modeling gitu. Oke, di sini kita titik tekannya pada metodenya, misalkan pendekatan SAM gitu, ya kan? Nah, di sini hanya disebutkan dengan loyalitas gitu, dan eksplorasi apa-apa sih yang mempengaruhi loyalitasnya nanti gitu. Atau misalkan kita ambil contoh yang lain gitu, bisa saja opsi ketiga gitu, misalkan kita pakai judul gini, antecedent loyalitas nasabah milenial bank muamalat. Kenapa? Karena tadi kita fokus di generasi milenial gitu. Dan antecedent ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas gitu. Jadi ini spesifik gitu. Kenapa bank muamalat saja? Karena misalkan saya nyebarnya kuesionernya via online pakai Google Form gitu kan. Nah, sehingga nasabahnya sehingga respondennya itu nasabah yang tidak hanya di Yogyakarta, tapi bisa dari seluruh Indonesia misalkan. Tapi dengan cara penentuan sampling tertentu, ya nanti kita bahas lain waktu. Nah, atau juga bisa opsi yang keempat gitu, kita menambahkan teori gitu. Jadi misalnya gini, kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas nasabah bank muamalat, aplikasi Justice teori misalkan. Nah, di sini ini adalah beberapa opsi judul ya, sehingga Anda bisa memahami nih gitu, bahwa judul itu nggak hanya modelnya seperti ini saja gitu. Ya kan? Nah, kalau misalkan coba kita lihat judul-judul yang saya buat dalam penelitian saya. Kayak gini. The Triangle of Sensory Marketing Model. Does it stimulate brand experience and loyalty gitu. Coba. Ya kan? Di sini kan lebih menjual ya kalau kita membaca kan. Oke. Terus kemudian judul saya yang lain nih, misalkan nih yang favorit nih. Syariah Fintech, Positive Innovation in Consumer Perspective. Ya kan? Simple sekali gitu. Di sini menurut saya ini judulnya lebih menarik gitu. Kita nggak perlu memasukkan variabel-variabelnya gitu kan. Tapi kita memberikan judul ini singkat, padat, jelas. Nah, terus kemudian langkah keempat, ya, konsultasikan dengan mentor ya. Mentor itu boleh dosen lain ya yang mengajar pada konsentrasi gitu. Kalau misalkan saya ngambil jurusan manajemen gitu, konsentrasi saya marketing gitu kan, terus fokus saya pada misalkan digital marketing. Nah, mungkin saya bisa nanya kepada dosen yang ngajar digital marketing gitu, Pak, kalau saya ingin melakukan penelitian seperti ini bagaimana gitu. Kenapa? Karena kan tujuan kita tadi kan kita mengajukan judul dan langsung di ACC gitu. Ya, jadi kita ketika mengajukan judul ini harus lebih siap dong gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita masih belum, nanti ketemu dosen pembimbing, kita masih diskusi lagi lebih banyak gitu. Berbeda ketika kita sudah siap gitu, kita ngobrol sama mentor dulu gitu. Nah, dengan adanya mentor ini nanti akan memperlancar kita. Langkah kelima yaitu buatlah executive summary. Ya, jadi cukup selembar saja tapi berisikan terkait dengan apa sih yang ingin Anda teliti gitu. Bagaimana metodenya, apanya itu disampaikan dalam satu lembar saja begitu. Nah, atau misalkan bisa juga disampaikan dalam bentuk proposal skripsi. Kalau misalkan Anda sudah mengambil mata kuliah, seminar itu biasanya sudah siap gitu kan. Jadi di sana nanti Anda biar tidak bekerja 2 kali lipat ya. Jadi di situ Anda sudah fokus gitu. Oke. Nah, terkait dengan cara pembuatan executive summary nanti akan saya sampaikan di video yang selanjutnya ya, ada di atas ya. Oke. Nah, terus kemudian langkah yang keenam, ya, ketika Anda nanti sudah membawa judul, ya, sudah membawa executive summary, ya, sudah membawa bahan-bahannya, jadi jangan lupa ya terkait dengan artikel-artikel yang Anda acu ya, paling nggak Anda nanti bawa gitu ya, paling nggak soft copy lah gitu, kepada dosen pembimbing Anda. Kemudian Anda sampaikan ya, judul saya yang A begini, B begini, C begini gitu. Nanti tergantung kesepakatan Anda dengan dosen pembimbing. Nah, jangan lupa untuk berikan argumen yang ilmiah untuk meyakinkan pembimbing Anda gitu. Jadi argumennya harus ilmiah ya teman-teman ya. Jadi jangan argumen yang ngotot tapi tanpa atas dasar gitu ya. Asal pokoknya saya maunya ini gitu ya. Ya jangan seperti itu ya. Anda harus memiliki dasar ilmiah. Gitu. Nah, yakinkan pembimbing itu Anda harus pede gitu.
Dan ketika nanti apabila ditolak yang A, berarti yang B gimana Pak? Gitu. Kalau ditolak yang B, yang C gimana Pak? Seandainya yang Anda ajukan ditolak semuanya, Anda harus memiliki istilahnya pertimbangan gitu. Tadi kan sudah ada caranya kan, Anda tahu penelitian-penelitian dosen pembimbing Anda sebelumnya kan. Ya. Kemudian setelah itu Anda tanyakan gitu, Pak, kalau saya minta sarannya gimana Pak? Gitu. Baik, penelitian saya tentang apa nih? Jadi Anda sudah tahu nih, gitu kan, penelitian dosen Anda sebelumnya. Gitu. Atau misalkan, Pak, bagaimana kalau penelitian saya ini terkait dengan penelitian payungnya Bapak? Gitu. Maksud dari penelitian payung itu begini, misalkan saya biasanya fokus penelitiannya tentang digital banking atau fintech, gitu kan. Nah, di sini kan topik saya secara besar seperti itu. Gitu. Nah, tapi di sana kan ada variabel-variabel yang lain secara spesifik yang berbeda-beda. Nah, ketika ada mahasiswa yang bilang gitu, saya malah seneng gitu loh. Oh, oke, boleh gitu. Saya ada bagian penelitian ini gitu. Malah saya berikan beberapa bahan yang saya rujuk gitu kan. Dan saya juga bisa memberikan arahan yang lebih detail gitu. Kenapa? Karena ini adalah penelitian saya juga begitu. Nah, ini juga menjadi salah satu tips supaya Anda bisa mengajukan judul dan langsung di-ACC oleh dosen pembimbing Anda. Dan yang terakhir adalah jangan menunggu saat yang tepat. Kenapa? Karena setiap saat adalah waktu yang tepat. Jadi intinya jangan ditunda-tunda gitu ya. Sekarang gitu. Kerjakan sekarang, cari ide sekarang, ajuin sekarang gitu. Tapi ya ingat, lihat waktu juga. Oke, itu tadi adalah langkah-langkah dan juga tips, trik ya supaya judul yang Anda ajukan ya, judul skripsi Anda itu langsung di-ACC oleh dosen pembimbing Anda. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai dan tunggu video-video selanjutnya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman Anda yang lain. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam pejuang skripsi bersama dengan Sarjana Ngebut.